Hai gengs, ketemu lagi sama gue Lira. Hari ini gue pengen ngajakin lo flashback sedikit ke tahun 2007. Nggak sedikit sih, tapi udah sedikit juga sih orang yang bakal bilang kalau ini benar-benar lagu yang sangat fenomenal, viral pada masanya. Bukan hanya sebagai lagu romantis yang sangat cocok di anak-anak muda, khususnya anak SMA, tapi juga merupakan salah satu penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi, khususnya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak-anak SMA pada masa itu juga. Apalagi kalau bukan lagu yang berjudul Tinggal Kenangan oleh Gaby. Kita obrolin tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Lagu Gaby berjudul Tinggal Kenangan. Pernah ada rasa cinta. Tahun 2007 akhir ini sempat populer, apalagi rame banget diputerin di media platform digital penyiaran seperti TV, radio, belum lagi ulasan-ulasannya yang beredar di blog banyak orang. Di mana lagu ini menceritakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang siswi SMA. Lagu ini tuh versi yang paling fenomenalnya adalah yang rekaman kasar gitu. Suaranya memang bukan produksi label musik serius. Benar-benar hanya seperti orang yang lagi main di pentas seni, direkam terus tersebar luas secara masif, yang kebetulan cocok dengan romansa banyak orang pada masa itu. Dari sekian banyak cara lagu ini menyebar, yang paling gue inget tuh dulu ada seorang siswa di sebuah wilayah yang kebetulan dia juga anak SMA. Kalau dulu kelas 3 SMA, tapi kayaknya kalian lebih akrab dengan sebutan 12 SMA. Satu hari dia pernah minjem ponsel temennya, karena di zaman dulu tuh HP bukan sesuatu yang murah. Ini barang mewah, nggak banyak orang punya. Jadi biasanya kita tuh kalau dengerin lagu ya, kalau nggak dari orang yang punya HP, jadi di warnet. Nah, kebetulan anak SMA ini minjem HP temannya untuk dengerin lagu yang secara nggak sengaja, secara acak gitu, dia sempat mendengarkan lagu Tinggal Kenangan ini beberapa kali. Hingga akhirnya membuat dia penasaran dan nanya ke teman yang punya HP ini, ini lagu apa ya? Gue suka nih lagunya. Tanpa pikir panjang, temennya kebetulan punya catatan lirik di bukunya. Ini langsung ngasih, nih liriknya kalau lo pengen nyanyi, dibaca tuh, dipahami. Ternyata liriknya puitis banget. Dan kebetulan cocok juga, dia benar-benar cocok dengan romansa zaman dulu gitu. Kan, jauh kau pergi meninggalkan diriku. Di sini aku merindukan dirimu. Kayak orang LDR gitu. Padahal sih kalau ngikutin cerita aslinya, Gaby ini LDR-nya nggak jauh-jauh banget. Hubungannya sedikit aja sama kok. Cuman kayak berasa jauh. Itu yang diketahui banyak orang. Nah, ternyata Gaby ini punya versi yang beragam. Banyak. Ada yang bilang Gaby adalah seorang gadis siswi yang berasal dari Bali, Bandung, Jogja, banyak lah pokoknya. Tapi secara keseluruhan, cerita Gaby ini punya tulang cerita yang sama. Berdasarkan dari ingatan gue, Gaby ya seperti anak siswi SMA pada umumnya, musik tuh bener-bener nomor 2 setelah oksigen. Lo kalau nggak dengerin musik ya, lo nggak gaul, lo nggak manusia banget, belum hidup itu. Makanya nggak aneh kalau Gaby ini ternyata tergabung dengan sebuah band indie. Ya isinya juga teman-teman dia, tapi udah benar-benar membentuk band, bukan hanya sekedar sekumpulan anak yang hobi main musik, bukan. Mereka udah labelin diri mereka sebagai band. Nah, gue lupa nama bandnya apa. Di waktu yang bersamaan, ternyata Gaby ini juga punya pacar, bucin. Jadi Gaby ini bucin ke pacarnya bucin ke Gaby. Jadi cocok lah, sama-sama bucin, positif.
Yang minus menurut gua, pacar Gaby ini anak motor. Jadi kalau di jalan suka ngebut-ngebutan, dan ya lo tau lah, anak motor kalau ngebut-ngebutan tuh hal yang biasa. Bicara soal bucin, bentuk kebucinan yang dimiliki pacarnya ke Gaby adalah dimanapun Gaby konser bersama bandnya, dia pasti nonton. Tapi menurut gue sih nggak bucin ya. Bucin tuh kalau lo kerja, lo bisa tetap manage waktu, ketemu pas sama orang-orang yang lo sayangi. Itu bucin tuh. Tapi kalau anak sekolahan, ya ketemu sama pacarnya, ya nggak bisa dibilang bucin lah. Prioritas mereka apa selain belajar? Ada kan? Jadi ya bucin, tapi bucin lebih. Nah, suatu waktu ternyata di SMA Gaby ini dikabarin kalau bakal diadakan pentas seni. Mendengar hal ini, Gaby jadi pengen daftar dengan catatan dia punya impian nggak besar kok. Kemudian cuma pengen nyanyi sebuah lagu karya dia sendiri, romantis untuk pacarnya. Yang susah loh buat lagu, apalagi dia lagu untuk orang yang sayang. Kalau jelek tuh kayak malu gak sih? Nah, satu malam lagi latihan lagu ini, seperti biasa pacarnya Gaby nungguin untuk balik bareng sama Gaby. Jadi dia biasanya kan memang nganterin Gaby untuk pulang ke rumah, mastiin kalau Gaby ini selamat lah. Segitu bucinnya. Hari itu dia melakukan hal yang sama. Gaby selesai latihan, mereka balik, si pacar yang nganterin Gaby ke rumahnya nggak lama waktu itu kebetulan ya. Nggak tahu tuh kenapa tuh, tapi yang gue ingat ceritanya bilang cuaca waktu itu lagi buruk banget, parah. Udah akhirnya Gaby, pacar Gaby bilang, sayang aku balik dulu ya, nggak bisa lama-lama nih sekarang. Nanti kita ketemu lagi kok besok. Lu yang gue bilang, lu kalau ngomong tuh harus hati-hati, janji tuh harus ditepatin. Jadi kalau lo nggak bisa nepatin janji, jangan gue janji. Karena siapa yang sangka ternyata hari itu adalah hari merah buat pacar Gaby. Tapi gue sempat bilang, pacar Gaby ini anggota geng motor. Ya, dia nggak berandalan banget, tapi namanya darah geng motor, aura-aura anak geng motor, tetap aja kalau ketemu jalanan, ngaspal, tetap yang namanya kebut-kebutan tuh nggak bisa lepas. Mungkin ini jadi hal yang biasa buat dia ya. Cuman kebiasaan buruk ini justru mempercepat ajalnya. Hari itu kebalik, dalam kelajuan motor yang sangat tidak bisa dipastikan terkontrol dengan baik, dia nabrak sebuah truk yang kebetulan itu ukurannya gede banget. Mungkin kayak gini ya, mungkin video amatir sendiri itu sangat mudah ditemukan karena viral bersamaan dengan lagunya yang tersebar secara masif. Nah, apakah ceritanya hanya sampai di pacarnya Gaby yang meninggal tragis? Tentu tidak. Keesokan harinya Gaby mendatangi rumah pacarnya yang sudah dipenuhi banyak orang, taziahan atau melayat. Dengan keadaan mental yang hancur ini, digerogoti oleh rasa cemas dan berharap bahwa ini semua adalah sebuah mimpi. Tapi sayangnya ini kenyataan, dia nggak bisa terima itu. Gaby akhirnya mengurung dirinya di kamarnya sendiri. Berhari-hari membuat temannya khawatir, silih berganti mereka datang, tapi Gaby tetap nggak berubah, masih kosong, hampa. Hanya ketidakpercayaannya bahwa pacarnya sudah nggak ada. Di satu hari, Gaby ini mencoba memetik gitarnya. Dia menempatkan diri seolah-olah ada nih pacarnya di hadapan dia, terus dia nyalain sebuah rekam suara gitu, dan dia mulai memetik gitarnya, nyanyi dengan bahagia. Terus selesai, dan ya dia berandai bahwa sudah menepati impiannya untuk menyanyikan lagu ini di depan pacarnya. Lo tahu yang terjadi setelahnya? Rekamannya selesai, diambil tali dan kelar. Nah, ini adalah akhir dari versi yang paling banyak tersebar. Versi cerita yang sekaligus menjadi bumbu horor, bumbu misteri dari lagu ini. Sekarang pertanyaannya, apakah ada hal-hal mistis yang terjadi ketika lagu ini mulai tersebar? Biasanya kan ada yang namanya efek
echoing, atau ya kalau lu ngerasa horor, orang lain juga akan bisa merasakan hal yang sama kalau itu diceritain dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan diceritain oleh banyak orang. Ini seperti kalau lu melihat kesurupan massal, beberapa di antaranya ternyata tuh nggak mengalami apa yang kita pahami sebagai kesurupan, tapi hanya kebetulan ikut trauma, kebetulan dia memang lagi memiliki depresi dan itu meledak juga barengan. Nah, itu yang terjadi dengan lagu ini. Apa? Ini nih. Jadi di antara banyaknya kejadian-kejadian astral yang terjadi, satu yang paling gue ingat ya. Dulu kalau kita dengerin lagu atau mungkin kita menikmati lah konten-konten digital itu larinya ke warnet. Seperti yang gue bilang di awal, HP itu barang mahal, apalagi laptop. Nggak usah ngomongin laptop, HP itu barang mahal. Dan HP dulu belum secanggih sekarang. Karena kesulitan ini akhirnya warnet tuh kayak, yaudah kita janjian aja nih warnet se-Indonesia nyetel lagu, nyuntik lagu di PC mereka. Udah pasti dong, lagu-lagu yang disuntik adalah lagu-lagu yang populer, termasuk lagu Tinggal Kenangan GB. Rumor tersebar, ceritanya udah banyak orang tahu, gak mungkin ada yang gak dengar. Banyak yang dengar. Banyak juga yang mengalami hal ini. Apa itu? Ceritanya berawal dari beberapa orang yang mendengarkan lagu ini di warnet, lalu pulang menuju rumah. Tapi di perjalanan mereka dihadang oleh sesosok perempuan yang nantinya akan menjadi eksistensi yang dianggap secara gamblang sebagai faktor penyebab dari kecelakaan anak-anak muda. Serem sih, tapi ada juga versi lainnya. Jadi biasanya beberapa orang yang pacaran kan mereka kan marahan, bad mood, itu. Nah, pada fase ini beberapa di antaranya itu mengalami hal yang cukup serem lah. Jadi sekitaran jam 2 atau jam 3, salah satu pasangannya ini akan menelpon pasangannya yang lain. Nah, ketika ditelepon, telepon ini diangkat, apa yang terjadi? Tidak ada yang didengar. Tapi beberapa detik kemudian akan mulai terdengar suara seorang perempuan memainkan gitar dan menyanyikan lagu Tinggal Kenangan ini sampai habis. Ya, memang nggak serem sih, tapi secara audio dan itu cukup membuat trauma ya, kayak wah, kalau ada pacar yang nelpon bisa jadi ini bukan pacar yang lagi, serem. Untungnya gue nggak ngalamin ya, karena gue jomblo waktu itu. Ya, begitulah ya, ngomongin tentang hal serem yang terjadi sebelum dan sesudah mendengarkan lagu Tinggal Kenangan karya GB. Sekarang, menjadi akhir dari video ini, pertanyaan yang akan gue tanyakan kepada lo dan kepada gue sendiri, yaitu apakah sebenarnya fakta yang ada untuk melengkapi misteri dari lagu GB? Gue akan bahas di video berikutnya karena videonya terlalu panjang. Lo bisa tonton di videonya yang ini ya. Enggak kali, kita akan lanjut ke video ini. Kita tonton. Ayo guys, gas buruan sekarang.